Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga saudara kalian sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menempuh perkuliahan ini. Pada kali ini, pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, kita akan membahas tentang sarana dan prasarana perpustakaan lembaga pendidikan. Sahabat-sahabat mahasiswa, perpustakaan merupakan lembaga yang salah satu kegiatannya adalah memberikan layanan peminjaman koleksi bahan perpustakaan, baik untuk dibaca di tempat maupun untuk dibawa pulang. Penyediaan sarana dan prasarana di perpustakaan merupakan hal yang penting karena dapat menunjang kelancaran kegiatan perpustakaan secara optimal, sehingga tugas dan fungsi perpustakaan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan prasarana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sarana dan prasarana fisik dan sarana prasarana non-fisik. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pelayanan yang prima, maka perpustakaan sebagai institusi yang bergerak di bidang jasa perlu memperhatikan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan guna mewujudkan pelayanan dengan fungsi yang prima dan memuaskan. Sahabat-sahabat mahasiswa, pada saat membahas tata ruang sebuah perpustakaan, maka tidak terpisahkan dengan pembahasan aspek peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan perpustakaan. Penataan ruang perpustakaan yang memenuhi syarat estetika yang nyaman dan baik haruslah didukung oleh peralatan dan perlengkapan yang ergonomis. Meskipun tata ruang bagus, namun di dalam melaksanakan tugasnya menggunakan perlengkapan yang tidak sesuai, maka tujuan penataan ruang untuk mewujudkan ruangan yang fungsional tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, apabila perlengkapan yang dipakai untuk kegiatan tidak sesuai dengan desain tata ruangnya, maka pengguna tidak merasa nyaman berada di dalam perpustakaan. Dalam memilih atau membeli peralatan dan perlengkapan ruang perpustakaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu berkaitan dengan bahannya, kemudian desain, kemudian warna, bentuk, dan konstruksi, serta dana yang tersedia. Misalnya, kita perlu pertimbangan yang matang ketika memilih bahan peralatan dan perlengkapan yang terbuat dari kayu atau logam, karena kedua jenis bahan tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk perlengkapan yang berbahan kayu, kelebihannya adalah mudah diperoleh dimanapun, memiliki banyak aspek dekoratif, dan mudah diperbaiki bila terjadi kerusakan. Sedangkan kekurangan perlengkapan berbahan dari kayu antara lain itu daya tahannya kurang, kemudian mudah terbakar, dan harganya mahal untuk kayu yang berkualitas baik. Pada perlengkapan yang berbahan logam, kelebihannya adalah mudah dibongkar dan kurang dekoratif, sedangkan kekurangannya adalah mudah berkarat. Berkaitan dengan desainnya, maka perlengkapan perpustakaan sebaiknya sederhana, mudah dibersihkan, ergonomis, dan fungsional. Adapun bentuk tepi dan ujung perlengkapan sebaiknya itu tumpul, dan konstruksi harus kuat. Demikian pula dengan warna perlengkapan.
haruslah serasi dengan warna ruangan dan memperhatikan sifat warna yang dipakai. Sahabat-sahabat semua, penyediaan sarana dan prasarana di perpustakaan merupakan hal penting karena dapat menunjang kelancaran kegiatan perpustakaan secara optimal, sehingga tugas dan fungsi perpustakaan dapat terlaksana. Sahabat-sahabat semua, perpustakaan itu merupakan lembaga yang salah satu kegiatannya itu adalah memberikan layanan peminjaman koleksi bahan pustaka, baik untuk dibaca di tempat ataupun untuk dibawa pulang, dalam upaya mendukung pelaksanaan pelayanan yang prima. Maka perpustakaan sebagai institusi yang bergerak di bidang jasa, maka haruslah memperhatikan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk mewujudkan kondisi prima atau memuaskan bagi pelanggan. Nah, dalam sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan itu sangat banyak sekali ya. Maka ini haruslah kita manajemen secara baik. Sahabat-sahabat semua, sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan terdiri dari gedung atau ruangan perpustakaan. Gedung atau ruangan perpustakaan adalah bangunan yang sepenuhnya diperuntukkan bagi seluruh aktivitas sebuah perpustakaan. Di gedung itu, apabila merupakan bangunan besar dan permanen, terpisah dari gedung lain, sedangkan apabila hanya menempati sebagian dari sebuah gedung atau hanya sebuah bangunan relatif kecil, disebut ruangan perpustakaan. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau gedung itu dia bangunan sepenuhnya diperuntukkan untuk gedung, sedangkan jika ia hanya menggunakan sebahagian gedung saja atau ruangan saja, maka disebut dengan ruangan perpustakaan. Yang kedua itu adalah perabot perpustakaan. Perabot perpustakaan adalah sarana pendukung atau perlengkapan perpustakaan yang digunakan dalam proses pelayanan pemakai perpustakaan dan merupakan kelengkapan yang harus ada untuk terselenggaranya perpustakaan. Nah, perabot-perabot dalam perpustakaan itu diantaranya itu adalah rak buku. Kemudian yang kedua itu adalah rak majalah. Yang ketiga adalah lemari katalog. Kemudian meja sirkulasi, meja dan kursi baca, meja kerja, kemudian rak surat kabar, kemudian papan pengumuman, tempat penitipan barang, dan buku pengunjung. Nah, itulah peralatan yang ada di perpustakaan. Ini merupakan perabot dari perpustakaan. Nah, kemudian kita akan melihat apa saja peralatan yang ada di perpustakaan. Peralatan perpustakaan adalah alat yang digunakan staf dan pustakawan untuk menyelesaikan tugas utamanya sehingga kegiatan di dalam perpustakaan berjalan secara optimal dalam menjalankan fungsinya. Peralatan perpustakaan sekolah ada yang bersifat habis pakai dan ada pula yang bersifat tahan lama. Peralatan habis pakai adalah peralatan yang relatif cepat habis. Sedangkan peralatan yang tahan lama adalah peralatan yang dapat digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, kita akan coba
apa saja sebenarnya peralatan yang habis pakai? Biasanya peralatan yang habis pakai itu contohnya adalah potlot, kemudian potlot warna, kertas tipis untuk mengetik, kertas manila, formulir pendaftaran, kertas bergaris, kemudian buku catatan, belangko surat, amplop, buku inventaris, kemudian karbon, kertas marmer, kemudian kertas stensil, buku induk peminjaman, kartu anggota. Nah, jadi peralatan pustaka itu ada yang peralatan habis pakai dan juga ada peralatan yang lambat habis pakainya. Jadi sahabat-sahabat semua, karena perpustakaan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan suatu sekolah, khususnya dalam menyedia informasi bagi peserta didik, maka perpustakaan ini haruslah dimanajemen secara baik dan benar. Karena sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan itu, seandainya tidak kita kelola secara baik, otomatis tujuan dan fungsi utama dari perpustakaan sekolah itu tidak akan sampai pada sasaran yang diinginkan. Sahabat-sahabat semua, dalam manajemen sarana dan prasarana perpustakaan sekolah berdasarkan standar nasional perpustakaan, setidak-tidaknya kita bisa melihat apa saja yang harus kita persiapkan dan apa saja yang harus dibutuhkan dan apa saja yang harus kita penuhi dalam sebuah perpustakaan sekolah. Kita akan coba melihat dari standar nasional perpustakaan. Sahabat-sahabat, yang pertama kita akan melihat gedungnya atau ruangnya. Perpustakaan sekolah itu gedung atau ruangan haruslah cukup untuk koleksi, staf, dan pemustakanya. Minimal ruang perpustakaan itu 5 meter persegi. Pengaturan ruang secara teknis mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana. Nah, gedung ini sangat berperan penting dalam sebuah perpustakaan. Oleh karena itu, pengadaan gedung ataupun ruangan untuk perpustakaan haruslah kita manage secara baik agar kegunaan dari perpustakaan itu, khususnya dalam gedung ini, mampu menunjang pelaksanaan proses kegiatan yang ada di perpustakaan. Nah, berdasarkan standar nasional perpustakaan, untuk kegiatan dalam ruang perpustakaan, maka minimal ruang perpustakaan itu adalah 5 meter persegi. Nah, kemudian kita akan melihat area gedung ataupun ruangan perpustakaan. Gedung atau ruangan perpustakaan ini sekurang-kurangnya itu meliputi, yang pertama adalah ruang koleksi, yang kedua ruang baca, yang ketiga meja kerja, yang keempat area multimedia. Sedangkan dalam sarana perpustakaan itu menyediakan sarana perpustakaan sekurang-kurangnya itu meliputi rak buku, kemudian rak majalah, rak surat kabar, meja baca, kursi baca, kursi kerja, meja kerja, lemari katalog, ya, lemari, kemudian ada papan pengumuman, kemudian ada meja sirkulasi,
kemudian ada majalah dinding, rak buku referensi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu, kita juga harus melihat lokasi perpustakaan. Lokasi perpustakaan diharapkan itu berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dilihat serta mudah dijangkau oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, jika kita melihat dari ketentuan ataupun syarat akreditasi sebuah lembaga pendidikan, yaitu sekolah, gedung, ruang, kemudian area, kemudian sarana, dan lokasi perpustakaan merupakan syarat untuk akreditasi sebuah sekolah. Oleh karena itu, kita tidak bisa menganggap manajemen sarana dan prasarana perpustakaan sekolah itu dengan sebelah mata. Karena selain berfungsi untuk memudahkan para siswa mencari informasi dan sebagai pusat belajar para siswa, pengelolaan sarana dan prasarana perpustakaan juga sangat membantu dalam hal akreditasi sekolah. Dengan kata lain, untuk menunjang akreditasi sekolah menjadi sekolah yang nilainya memuaskan, maka salah satu unsur yang sangat menunjang itu dan mendukung itu adalah perpustakaan sekolah. Oleh karena itu, sebagai masyarakat sekolah, sejak dari kepala sekolah, guru, karyawan, pustakawan, siswa, harus benar-benar memanfaatkan perpustakaan ini sebaik-baik mungkin. Dan tentu saja perpustakaan sekolah ini haruslah dimanajemen secara baik agar sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan sekolah bisa bermanfaat secara baik. Oke, sahabat-sahabat semua, dari Sabang sampai Merauke, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada materi tentang manajemen sarana dan prasarana perpustakaan sekolah. Semoga konten ini mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua untuk mengkaji lebih dalam lagi apa saja yang dimaksud dengan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah, sehingga sahabat-sahabat semua nanti mudah untuk mempelajari lebih dalam lagi ataupun mengembangkan ilmu yang kita peroleh yang sangat sedikit ini menjadi sebuah pemahaman yang lebih mendalam lagi, khususnya tentang memahami sarana dan prasarana perpustakaan sekolah, sehingga akan melahirkan para pemikir-pemikir muda bagaimana caranya menjadikan perpustakaan sekolah lebih baik lagi. Saya Idris Indrawan, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan pada program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indragiri, Tembilahan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.